Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam hari yang ke-32. Hari ini saya mau sharing tentang titah kasih karunia Tuhan. Titah adalah sebuah perintah dari Tuhan, dan perintah dari Tuhan pasti terjadi, pasti digenapi. Mari kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus
kuasa yang mengubahkan, kuasa yang menjamah hidup kami. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus aku lepaskan, aku perintahkan kasih karunia Tuhan bekerja, mengalir, 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 menjamah kami Bapa. Oh, baikku Tuhan Jesus, shikaralaba yaralaba shikatakaralamo. Yes, mengalir urapan Tuhan. Biar kasih karuniamu berlimpah-limpah Tuhan. Setiap orang yang melihat, setiap orang yang menonton, hati saudara, buka hatimu. Biar Tuhan menjamah saudara saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia-Nya berlimpah atas hidupmu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan berbicara buat setiap kami. Roh Kudus beri kami roh hikmat dan pengertian, agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu, agar kebenaran-Mu diwahyukan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya, saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Hari ini saya percaya Roh Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak, oleh tempat. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya ketika engkau membuka hatimu, kuasa Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 17 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, karena dosa satu orang, dosa Adam, maut telah berkuasa kepada semua orang. Tetapi lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak malam hari ini kau mau menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup, dan bukan hanya hidup tapi akan berkuasa. Berkuasa di sini berotoritas sebagai raja. Engkau memiliki wilayah otoritas, wilayah pengaruh. Karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus datang agar Bapak Ibu bisa menerima hidup, mempunyainya hidup. Karena engkau menerima, kalau engkau menerima kelimpahan kasih karunia, saya berdoa malam hari ini kita semua yang mendengar, ketika Bapak Ibu sebuka hatimu, engkau menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang akan membuat engkau hidup dan berkuasa, berotoritas sebagai raja. Hidup di sini dalam bahasa aslinya adalah Zoe, hidup yang maksimal, hidup yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hari ini biar kita menerima titah kasih karunia Tuhan ini, kelimpahan kasih karunia ini kita alami dalam hidup kita, agar kita hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia adalah kuasa. Kasih karunia, Bapak Ibu Saudara, kata kasih karunia, charis dalam bahasa Yunani muncul 155 kali di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita mengerti dan mengalami kasih karunia ini dalam hidup kita. Kasih karunia adalah kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia bukan hanya kelimpahan, kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima, tetapi kasih karunia Tuhan adalah kuasa yang mentransformasi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan, dia bersaksi, dia bercerita bagaimana hidupnya dulu ketika dia berusia 15 tahun. Bapak Ibu Saudara, dia terikat dengan kokain, dia terikat dengan amfetamin, dia terikat dengan obat bius tidur, dia gunakan itu, dia gunakan heroin, dan dia, Bapak Ibu Saudara, dijebloskan, dia ditangkap umur 16, dia dijebloskan ke dalam penjara. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika dia umur 17 tahun dia menjadi pecandu dan pengedar obat-obatan. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebuah perjumpaan mengubah hidupnya. Di bulan Mei 1973 dia mengalami perjumpaan dengan Yesus di pesta obat terlarang. Bapak Ibu Saudara, dia sedang pesta, mabuk-mabukan, makan obat-obat terlarang. Tapi justru pada 29 Mei 1973 dia mengalami perjumpaan dengan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidupnya diubahkan.
Hari itu dia mengalami kelimpahan kasih ini. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang membuat dia hidup dan berkuasa. Bapak Ibu Saudara, hari itu dia mengambil keputusan ikut Yesus. Hari itu dia mengambil keputusan untuk mentaati Tuhan. Dan hari ini hamba Tuhan ini sudah 40 tahun lebih dia setia, dia melayani Tuhan. Dan dia tidak pernah kembali ke kehidupan yang lamanya. Inilah dahsyatnya Bapak Ibu Saudara, kuasa, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran ini. Ini adalah kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima. Ini adalah kuasa yang mentransformasi hidup kita. Saya tidak tahu bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara, apa yang kau sedang alami hari-hari ini. Mungkin ada dalam area-area tertentu engkau sedang bergumul. Hari ini buka hatimu, terima dengan iman, agar kita menerima kelimpahan kasih karunia itu. Di dalam Efesus 2 ayat 7 dikatakan, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan mau menunjukkan kelimpahan, kekayaan, kelimpahan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau ada satu batu yang kotor, penuh dengan lumpur. Batu itu ditaruh di bawah air terjun Bapak Ibu Saudara. Air terjun yang berlimpah-limpah itu terus menerus akan membersihkan batu yang kotor itu. Bapak Ibu Saudara, hidup kita dulunya seperti batu yang kotor itu. Tapi hari ini, malam hari ini, ketika kita menerima, inilah titah kasih karunia Tuhan. Tuhan mau menyatakan supaya di masa yang akan datang, saat-saat ini kita hidup di masa yang akan datang itu, kita menerima kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya yang telah diberikannya lewat Yesus Kristus. Ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Bapak Ibu Saudara, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Kita menerimanya oleh iman. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini imanmu akan timbul ketika engkau mendengar firman Tuhan. Ketika engkau mendengar kesaksian ini, iman timbul Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Biarlah kita menerima kelimpahan kasih karunia dan kuasa itu malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan ada urapan Tuhan yang bekerja lewat kata-kata yang dilepaskan ini Bapak Ibu Saudara. Engkau menerima dengan iman kelimpahan kasih karunia dan kebenaran ini. Dan dikatakan ayat 10, kita ini adalah buatan Allah. Wow. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau beli handphone, mau beli merek made in China atau made in Amerika, tentunya setiap kita pilih yang made in Amerika Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus ingat, hidup kita adalah made in heaven. Kita adalah buatan Allah. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan. Ia mau kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, hidup kita adalah karya Tuhan. Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya secara gratis untuk menyelamatkan kehidupan kita. Bukan hanya untuk menyelamatkan hidup kita, tetapi Tuhan mau mengubah hidup kita untuk menggenapi tujuan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Karena Dia telah menyiapkan pekerjaan baik, Ia mau kita hidup di dalamnya. Oleh kasih-Nya yang besar, oleh karena kasih Kristus, Tuhan mau melimpahi kita dengan kasih karunia dan anugerah kebenaran malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan bisa mengubah hidup hamba Tuhan yang tadi saya saksikan, orang yang kecanduan obat-obatan, orang yang sudah hancur, sudah rusak, Tuhan bisa mengubah hidup kita. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa, Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Kasih karunia Tuhan memberi kita kuasa untuk kita berkata tidak terhadap dosa.
Di dalam Titus 2 ayat 11 dan 12 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia itu nyata. Kita melihat, kita mendengar. Mungkin Bapak Ibu Saudara kau menyaksikan. Ada banyak orang-orang yang kau kenal yang dulu hidupnya hancur, diubahkan oleh Tuhan. Bahkan mungkin itu adalah hidup kita sendiri. Dulu hidup kita rusak, dulu kita hancur. Tetapi kasih karunia Tuhan nyata. Kasih karunia yang menyelamatkan hidup kita itu begitu nyata. Dan kasih karunia itu dikatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Bapak Ibu Saudara, dulu saya seorang penjudi, saya senang bermain judi. Tuhan mendidik saya, kasih karunia mendidik saya meninggalkan dosa perjudian. Bapak Ibu Saudara, dan dikatakan dan keinginan-keinginan duniawi. Orang Bapak Ibu Saudara, kasih karunia ini begitu dahsyat. Keinginan-keinginan duniawi kita bisa tinggalkan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tuhan mau kita hidup dan berkuasa, hidup adil, hidup bijaksana di dalam dunia sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Kehendak Allah bagi kita, ketika Tuhan melepaskan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kehendak Allah agar kita berjalan di dalam kemenangan dan kita mengalami kemerdekaan total di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dulu saya terikat dengan pornografi, tapi Tuhan menolong saya sehingga saya dapat merdeka total. Kasih karunia-Nya membebaskan hidup saya sehingga saya dapat merdeka total. Bapak Ibu Saudara, khususnya buat anak-anak muda, engkau yang mendengar video ini, ada harapan. Tuhan mau buat anak-anak muda, Tuhan telah menganugerahkan kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang akan membuat hidupmu untuk engkau berjalan dalam kemenangan dan merdeka total dari ikatan-ikatan dan belenggu dosa. Saya melihat bagaimana orang-orang Bapak Ibu Saudara yang terikat dengan kepahitan, begitu benci dengan ayahnya. Tetapi ketika mereka menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, itu memerdekakan mereka sehingga mereka dapat mengasihi dan mengampuni, bahkan minta maaf kepada ayah mereka. Bapak Ibu, ini adalah kuasa kasih karunia. Ini adalah kelimpahan kasih karunia. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau lewat kasih karunia-Nya kita berjalan, kita menggenapi tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup kita. Di dalam Yeremia 1 ayat yang keempat dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Ini adalah firman Tuhan kepada Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum Yeremia menjadi janin di dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah mengenal Yeremia. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, kata Tuhan, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rancangan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai orang tua saya, memberi saya nama Hendy. Hendy Gunawan. Gunawan artinya guna dan wan, orang yang berguna. Tapi saya tidak tahu arti nama Hendy sampai beberapa tahun yang lalu salah satu anak rohani memberitahu saya arti nama Hendy adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jauh sebelum orang tua saya pada waktu itu masih Konghucu, mereka kasih nama anaknya Hendy Gunawan. Dan setiap kali mereka memanggil Hendy, Hendy, mereka sedang berkata, hamba Tuhan, hamba Tuhan. Hari ini kalau saya menjadi hamba Tuhan, Tuhan yang menciptakan hidup saya. Sebelum saya ada di dalam kandungan ibu saya, Tuhan telah tahu, Tuhan mengenal hidup saya, Tuhan telah menguduskan hidup saya, dan Tuhan telah punya pekerjaan baik untuk kehidupan saya. Dan Tuhan punya kehidupan dan pekerjaan baik buat hidup Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-6 dikatakan, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Yeremia mencoba arguing dengan Tuhan, beralasan dengan Tuhan, tapi Tuhan berfirman kepada Yeremia, jangan katakan aku ini masih muda.
tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata kepada Yeremia, jangan kamu bilang kau masih muda. Apapun yang aku suruh kamu lakukan, lakukan itu, kata Tuhan. Kemanapun kau kuutus pergi. Bapak Ibu Saudara, ayat 8 Tuhan berkata, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia bukan hanya menyelamatkan kita, kasih karunia mengubah hidup kita, kasih karunia akan memimpin kita, mengurapi kita agar kita menggenapi pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Ayat berikutnya dikatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku, kata Yeremia. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Bapak Ibu Saudara, ketika tahun 2009 saya pertama kali melayani satu camp, Excellent Servant Camp, di dalam bahasa Inggris di Jerman. Pada waktu itu saya begitu gentar, Tuhan, saya nanti gimana melayani dalam bahasa Inggris. Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan bilang, Hendy, sama seperti aku mengurapi Musa, aku menaruh perkataan-perkataanku dalam lidah bibirmu, engkau akan tahu apa yang harus engkau katakan. Bapak Ibu Saudara, saya melihat penyertaan Tuhan di dalam camp itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengurapi hidupmu. Dan dikatakan ayat yang ke-10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan untuk membangun, untuk meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia melaksanakan firman-Ku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan siap sedia melaksanakan firman-Nya. Apa yang Tuhan katakan, kita ini adalah buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya. Wow, saya merasakan ada api di dalam hati saya. Ada api Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan ini buat kita semua. Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, Tuhan siap sedia melaksanakan firman-Nya dalam hidupmu. Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan baik, dan Tuhan mau engkau hidup di dalamnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Engkau yang mendengar dan engkau yang percaya, saya mau memerintahkan berkat Tuhan itu mengalir. Hari ini biar kuasa tita kasih karunia Tuhan itu dilepaskan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Hari ini aku memerintahkan berkat atas hidup Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman ini. Aku memerintahkan Bapak Ibu Saudara agar engkau bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Agar engkau menjadi orang yang penuh kasih karunia. Agar engkau mengalami kelimpahan kasih karunia dalam hidupmu dan anugerah kebenaran. Oh Bapak Ibu Saudara, agar kasih karunia itu Bapak Ibu Saudara akan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara kuasa dan perkenanan Tuhan, urapan Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara menggenapi tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, mari tutup matamu, datang kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara terima dengan iman. Oleh iman engkau menerima semua kasih karunia itu. Tuhan, oleh karena Yesus Kristus, betapa lebih lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia akan hidup dan berkuasa oleh karena Yesus Kristus. Yesus Kristus mau Bapak Ibu Saudara hidup yang maksimal, hidup yang berkemenangan, hidup yang merdeka total dari dosa. Hari ini saya merasa ada Bapak Ibu Saudara, engkau yang melihat video ini, ada bagian-bagian dalam hidupmu, engkau yang bergumul, ada keterikatan-keterikatan tertentu yang kau alami. Hari ini dengan iman percaya, kasih karunia itu akan mendidik Bapak Ibu Saudara agar engkau meninggalkan kefasikan. Kasih karunia itu akan membebaskan Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia itu akan memulihkan hidup Bapak Ibu Saudara. Hari ini terima anugerah kebenaran. Engkau dibenarkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Engkau menjadi orang benar bukan karena apa yang kau lakukan, tapi karena apa yang Yesus lakukan atas hidupmu. Dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia itu aku perintahkan saat ini mengalir di dalam nama Tuhan Yesus, membebaskan setiap orang-orang yang terbelenggu
dibelenggu, setiap orang yang dibelenggu dengan kekhawatiran, setiap orang yang dibelenggu dengan ketakutan, setiap orang yang dibelenggu dengan rasa bersalah, setiap orang yang dibelenggu dengan kebiasaan buruk, setiap orang yang dibelenggu dengan kemarahan, setiap orang yang dibelenggu dengan sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang dibelenggu dalam keputusasaan, dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia itu membebaskan, memulihkan hidup Bapak Ibu Saudara. Hari ini mengalir kelimpahan kasih karunia itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus engkau mengalami kemenangan dan engkau akan berjalan dalam tujuan. Engkau akan melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan dalam hidupmu. Engkau akan hidup dan berkuasa. Engkau akan memerintah sebagai raja. Engkau akan berotoritas. Tuhan berkata, gunakan perkataanmu. Mulai saat ini engkau adalah raja-raja yang diurapi Tuhan. Apa yang kau katakan lewat mulutmu itu akan terjadi. Hari ini mulai bersyukur engkau menerima kelimpahan kasih karunia itu. Katakan, Tuhan, terima kasih aku menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu. Dan hari ini Tuhan, aku akan hidup berkemenangan. Aku diurapi Tuhan, aku dibenarkan, aku diampuni, aku dimerdekakan hari ini. Aku diurapi dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Saat ini kuasamu mengalir. Mujizat, kesembuhan, pemulihan terjadi buat setiap anak-anakmu yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan ini memerdekakan, memulihkan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan telah menyiapkan pekerjaan baik buat hidup Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan memberi titah untuk Bapak Ibu Saudara hidup di dalam pekerjaan baik itu. Tuhan Yesus memberkati.